Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi tauladan dan menjadi panutan dalam hal kebaikan adalah hal penting dalam pembentukan karakter anak didik pada saat ini. Saya, Rita Heriana SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, akan memaparkan beberapa hal mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebagai bangsa yang bangga akan pahlawannya, siapa yang tidak kenal Ki Hajar Dewantoro, tokoh sentral dalam kebangkitan dan perkembangan pendidikan Indonesia saat itu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Sulaiman MPD, dan pendamping praktikum saya adalah Ibunda Insiah SPD. Baiklah Bapak Ibu, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah: yang pertama, pendidikan yang menuntun anak, yaitu menuntun ke arah yang lebih baik sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhannya, agar anak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan juga tempat pesamaian benih-benih kebudayaan, di mana anak didik diibaratkan benih yang berbeda-beda, sedangkan guru sebagai petani yang harus menyiapkan lahan, menyemai, menyiram, merawat dengan kesungguhan hati, sehingga tanaman nanti menjadi tanaman yang berkualitas tentunya. Yang kedua, pendidikan yang menghamba kepada anak, berorientasi pada kebutuhan anak agar berkembang sesuai minat dan bakatnya yang tentunya sesuai dengan konsep pendidikan yang berpusat pada anak didik, di mana guru sebagai fasilitator melayani dan memaksimalkan kebutuhan belajar anak, baik kebutuhan, minat, juga kemampuan individu dalam membangun anak menjadi pelajar yang merdeka dalam belajar sehingga dapat menemukan sesuatu pengetahuan yang baru yang lebih baik tentunya. Ketiga, pendidikan mengutamakan budi pekerti dan karakter, di mana pendidikan yang memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik, juga menjadi manusia yang beradab, berakhlak mulia, dan berjiwa sosial yang tinggi. Keempat, kodrat keadaan yang sesuai dengan alam dan zamannya, di mana sebagai pendidik menuntut konteks sosial budaya, potensi alam, dan lingkungan yang ada di daerah tersebut. Guru mendampingi anak didik berkembang sesuai zamannya. Saat ini, era abad 21, di mana semua sudah serba digital, akan perlu kita ingat supaya anak didik tetap dapat memfilter informasi, jangan sampai bertentangan dengan nilai budaya kita, dan tetap menjaga kearifan budaya bangsa dan budaya lokal. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro di sekolah saya, yaitu melalui penanaman budi pekerti di sekolah kami, melalui 1. Pembiasaan rutin pagi, yaitu dilaksanakan sholat duha bersama yang dilaksanakan oleh semua murid dan didampingi oleh semua guru, yang dilanjutkan dengan literasi mengaji. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bakti sosial, berbagi dengan kaum duafa agar anak-anak lebih peduli lingkungan sosial yang di sekitarnya yang lebih membutuhkan uluran tangan kita. Yang keempat yaitu upacara bendera yang biasanya kami laksanakan pada tiap hari Senin pagi, yaitu untuk membentuk karakter anak supaya lebih mencintai tanah airnya, bangsa, dan negaranya. Contoh penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang sesuai dengan kodrat alam diantaranya pembelajaran melalui wisata Geopark Bondowoso, mengajak anak-anak langsung untuk belajar di alam terbuka atau outing class, yaitu mengunjungi hutan pelangi Geopark Bondowoso. Yang selanjutnya yang kedua yaitu mengunjungi Kali Pait Geopark Bondowoso, mengenalkan kepada anak-anak
tentang Geopark Bondowoso dan belajar di alam terbuka, yang dilanjutkan dengan kerjasama dengan wali murid dan murid dalam mengunjungi wisata Geopark Bondowoso, yaitu Kawah Urung, di mana anak-anak bisa belajar dengan senang di alam terbuka didampingi oleh orang tuanya dalam bentuk permainan game yang menyenangkan untuk anak dan orang tuanya. Kodrat alam juga kita berikan dalam pembelajaran proses pembuatan tape, di mana anak-anak mengenal pembuatan tape melalui video. Di dalam proses pembelajaran sekali menggunakan IT, kita mengenalkan dengan memperlihatkan video proses pembelajaran, bagaimana cara membuat tape, dan mempraktekkannya bersama anak-anak, berkolaborasi antara guru dan anak. Anak praktek langsung bagaimana cara membuat tape sebagai makanan khas kuliner warisan Bondowoso. Adapun tantangan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks pendidikan di sekolah. Tantangannya, kurangnya dukungan orang tua terhadap program di sekolah, tindak lanjut penanaman budi pekerti yang diberikan sekolah untuk diterapkan di lingkungannya. Yang kedua solusinya yaitu musyawarah bersama dengan wali murid, diadakan parenting rutin dalam rentang waktu tertentu bersama wali murid dan komite sekolah. Solusi yang kedua yaitu adanya buku penghubung untuk tindak lanjut penanaman budi pekerti di sekolah untuk diterapkan di rumah masing-masing siswa. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro dari saya, Rita Heriana SPD, TKS Aisyah Bustanul Atfal Cindogo Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Guru penggerak memimpin perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.